Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejontonya Akhirat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa tanah air. Memang narasi-narasi pembelokan sejarah, distorsi sejarah ini menjadi kengerian tersendiri buat kita, saudara-saudaraku. Bagi pengamat sejarah, tentu ini suatu kondisi yang mengerikan. Termasuk ini ada pembelokan sejarah tentang siapa sih yang merumuskan atau bikin merah putih. Ini ada narasi. Kami mendapatkannya dari suara sumsel.id news. Di sini kami membacanya, penggagas warna merah putih pada bendera RI ialah seorang Khabib. Netizen, Masya Allah. Ini Kamis 19 Agustus 2021. Berarti 4 tahun silam ini sudah ada ini. Al-Habib Idrus Salim Al-Jufri, suara sumsel.id. Nah, ini kami bacakan ya, narasi yang dibangun di suara sumsel.id ini. Peran Habib bagi kemerdekaan RI ternyata juga besar. Wow. Salah satu yang belum banyak diketahui ialah Habib Idrus Salim Al-Jufri yang disebut sebagai inisiator warna bendera menjadi berwarna merah putih. Lah, di sini ada bahasanya dalam unggahan video PKS. Nah, ternyata ada hubungannya dengan PKS. Dan kita semua tentu bisa meraba-raba. PKS itu siapa sih? Kan gitu kan. Kami teruskan narasi yang dibangun suara sumsel.id. Dalam unggahan video PKS di media sosialnya dikatakan inisiator warna bendera berwarna merah putih. Nah, ternyata seorang Khabib namanya Khabib Idrus Salim Al-Jufri yang disebut sebagai inisiator warna bendera Sang Saka merah putih. Ia merupakan ulama pejuang dari Sulawesi Tengah yang menggagas warna bendera merah putih. Ia juga pendiri lembaga Al-Khairat yang masih ada saat ini. Wow, ngeri. Ini ada hubungannya dengan PKS, makanya ketua PKS itu kan luar biasa, termasuk sering sekali mengatakan bahwa penggagas bendera lambang negara kita itu Habib itu. Lah, ini ada lagi nih narasi yang dibangun. Di usia 12 tahun ya, ia sudah hafid Al-Quran. Wah, bukan hafid tapi hafiz Al-Quran. Habib Idrus merupakan tokoh pejuang di Sulawesi Tengah dalam bidang pendidikan agama. Sepanjang hidupnya, ulama yang akrab disapa guru tua ini dikenal sosok yang cinta ilmu. Salah satu wujud cintanya pada ilmu ialah didirikannya lembaga pendidikan Al-Khairat. Wah, masih keturunan Nabi, Habib, saudara-saudaraku. Luar biasa. Nah, faktanya bagaimana tentang bendera merah putih? Apakah betul itu Habib yang bikin, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang hari ini diusulkan menjadi pahlawan nasional? Apakah betul demikian, saudara-saudaraku? Ternyata dari catatan yang kami temukan ya, ternyata warna bendera kita merah putih itu sudah dari dulu itu sudah ada. Nah, dalam catatan sejarah ini yang benar ini. Dalam catatan sejarah, bendera merah putih pertama kali terlihat pada zaman kerajaan Kediri. Bayangkan, Kediri sekitar tahun 1292 Masehi.
pasukan Raja Jayakatwang menggunakan bendera merah putih dalam perang melawan Prabu Kertanegara dari Kerajaan Singosari 1292 Masehi. Kemudian di masa kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sampai abad ke-16, bendera merah putih dijadikan sebagai lambang kebesaran. Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama menuliskan bahwa simbol warna merah dan putih selalu terlihat di setiap upacara kebesaran Prabu Hayam Wuruk sejak tahun 1350 Masehi sampai tahun 1389 Masehi. Selain di tanah Jawa, bendera merah putih juga pernah dipakai di tanah Batak oleh Sisingamangaraja IX. Dia menggunakan warna merah putih sebagai bendera perang yang di tengahnya terdapat gambar pedang kembar berwarna putih dengan warna merah menyala dan putih sebagai dasarnya. Saat terjadi peperangan di Aceh, para pejuang Aceh menggunakan bendera merah putih sebagai bendera perang. Di bagian belakang bendera tersebut terdapat gambar matahari, bintang, bulan sabit, dan ayat suci Al-Quran. Sedangkan di Sulawesi Selatan, bendera merah putih dipakai oleh Kerajaan Bugis Bone untuk menjadi simbol kekuasaan serta kebesaran kerajaan. Bendera ini dikenal dengan nama Woromporang. Ketika Perang Jawa pecah pada tahun 1825-1830 Masehi, pasukan Pangeran Diponegoro memakai bendera berwarna merah putih dalam perjuangan melawan Belanda. Warna merah dan putih yang digunakan pada zaman dulu diciptakan melalui teknik pewarnaan tradisional. Warna putih tercipta dari kapuk atau kapas katun yang ditenun menjadi kain, sedangkan warna merah tercipta dari daun pohon jati, kulit buah manggis, atau bunga belimbing mulung. Ada juga yang mengatakan bahwa warna merah dan putih berasal dari bendera Rasulullah SAW. Akan tetapi, seorang penulis Sirah Nabawiyah bernama Al-Mubarak Furi membantah pernyataan tersebut. Dia mengatakan bahwa bendera yang digunakan Rasulullah SAW berwarna putih. Memasuki abad ke-20, warna merah putih kembali dihidupkan oleh para mahasiswa untuk mengekspresikan rasa nasionalisme. Lalu pada tahun 1928, bendera merah putih digunakan lagi untuk pertama kalinya di Jawa. Meskipun saat itu pemerintahan kolonialisme melarang penggunaan bendera. Saat persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih pada Oktober 1944. Pada usia 21 tahun dan sedang mengandung anak pertama, Ibu Fatmawati menjahit bendera tersebut dengan tangan di ruang tamu rumahnya karena dokter melarang menggunakan mesin jahit kaki. Itulah fakta tentang siapa penggagas. Ternyata jauh sebelum Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini ada, bendera merah putih sudah ada di Nusantara. Tuh. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri lahir 15 Maret 1892
dan meninggal 22 Desember 1969 baru. Jadi terlalu dini, terlalu berlebihan seumpama mengklaim bahwa Habib Idrus bin Salim Al-Jufri inilah yang menggagas bendera warna merah putih yang menjadi lambang negara kita. Nih, saudara-saudaraku, ini harus betul-betul kita luruskan biar anak cucu kita nanti tidak kepaten obor. Karena sejarah bangsa ini adalah sesuatu yang harus kita pegang agar kelak kita wariskan kepada anak cucu. Apakah karena punya ambisi? Karena hari ini lagi ramai Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini mau diusung menjadi pahlawan nasional. Nah, tentu pahlawan nasional itu harus berjasa besar. Akan tetapi apabila bikin narasi tentang sepak terjang atau jasa beliau ini dibangun di atas kebohongan, tentu ini akan blunder, tentu ini akan membuahkan hasil yang negatif, tentu seperti itu kan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terlebih kepada aparat pemerintahan kita. Ini mohonlah di cross check kembali akan kebenaran bahwa Habib Idrus bin Salim Al-Jufri inilah yang bikin bendera merah putih. Ini harus ditelusuri. Kalau terbukti salah, ya harus dibuang, tidak boleh dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Tentu seperti itu kan. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.